Film garapan Scott Derrickson ini menceritakan seorang anak berusia 13 tahun yang disekap oleh penculik misterius. The Black Phone diadaptasi dari cerita pendek dengan judul 20th Century Ghost karya Joy Hill. Joy Hill sendiri adalah seorang penulis yang juga anak dari novelis ternama Amerika Serikat yaitu Stephen King. Film ini dimulai dengan sederet kasus penculikan berantai yang terjadi di pinggiran kota Colorado. Anak-anak di kota tersebut hilang secara misterius dan tak pernah kembali. Tak ada info yang pasti, tetapi pencuri yang dikenal dengan sebutan The Grabber hanya meninggalkan jejak berupa balon hitam yang membuat kasus penculikan ini terus memicu tanda tanya. Sampai pada suatu hari, seorang anak bernama Finney yang tinggal bersama ayah dan seorang adik perempuannya berjalan sepulang dari sekolah. Ia tak pernah menyangka akan menjadi korban keenam yang diculik saat bertemu dengan seorang pesulap di jalan. Ya, dialah sang penculik yang sedang menyamar. Finney pun disekap dan dibawa ke sebuah ruang bawah tanah. Di sana, Finney kemudian ditinggal dengan sebuah telepon hitam yang sudah tidak berfungsi lagi. Segala usaha telah Finney lakukan untuk melarikan diri dari tempat itu, tetapi semua berujung sia-sia. Di tengah usaha Finney, tiba-tiba sebuah telepon hitam yang ada di ruangan itu berdering. Disinilah kemudian cerita supernatural dimulai. Ketika Finney mendengar suara berdering dari sebuah telepon hitam itu, ia kemudian menjawab panggilan itu dan mulai berkomunikasi dengan para korban The Grabber sebelumnya, termasuk sahabat yang selalu melindunginya saat ia sedang dirundung oleh teman sekolahnya. Di sisi lain, sang adik Gwen yang ternyata memiliki bakat supernatural dari ibunya berusaha mencari tahu di mana kakaknya lewat mimpinya. Karakter Gwen digambarkan sebagai cenayang dengan melihat masa depan di mimpinya. Kembali pada Finney. Di ruang bawah tanah yang mengerikan, ia berusaha menyusun strategi lewat bantuan dari teman-teman arwahnya. Finney sempat mencoba untuk lari keluar dari rumah tempat ia disekap, tetapi berhasil ditangkap kembali oleh The Grabber. Di ruang bawah tanah itu, Finney menangis, depresif, marah, dan ketakutan dalam satu waktu. Karena segala usaha yang telah ia lakukan hanya berakhir sia-sia. Dalam keputusasaannya di ruang bawah tanah, telepon hitam itu kembali berdering. Arwah terakhir yang menelpon adalah sahabat Finney. Ia mengajari Finney cara berkelahi agar suatu saat dapat melawan The Grabber. Temannya tersebut juga meminta agar telepon yang digunakan diisi pasir agar berat dan dapat digunakan untuk memukul. Sebagai usaha terakhir dan bantuan terakhir dari arwah anak-anak yang telah menjadi korban The Grabber, Finney pun mengisi pasir telepon hitam itu seperti yang diarahkan oleh temannya. Adik Finney pun terus mencari kakaknya, hingga saat melewati sebuah rumah, arwah anak-anak yang menjadi korban menampakkan diri dan memberi petunjuk lokasi penculikan. Ia melihat rumah yang persis di dalam mimpinya, kemudian tidak menunggu waktu yang lama, ia segera menghubungi polisi setempat untuk datang ke sana. Saudara The Grabber yang juga mencoba meneliti kasus penculikan anak-anak itu mulai curiga pada saudaranya sendiri.
kemudian menemukan Finney tersekap di ruang bawah tanah. Namun naasnya, De Grabber datang dan langsung membunuhnya. Polisi kemudian datang ke lokasi penculikan. Sayangnya, rumah yang ia datangi kosong dan hampir memutuskan untuk pergi. Beruntung, seorang polisi melihat pintu menuju ruang bawah tanah yang ternyata saat dibuka, ruangan itu menjadi kuburan korban penculikan De Grabber. Di ruang bawah tanah lainnya, Finney harus melawan De Grabber dan berhasil menaklukkannya berkat arahan dari teman-teman arwahnya. Finney kemudian keluar dari rumah yang berseberangan dengan rumah yang diselidiki oleh polisi. Polisi pun bergegas masuk ke rumah tempat Finney keluar dan menemukan mayat De Grabber di ruang bawah tanah itu. Ternyata selama ini De Grabber memiliki dua rumah yang berseberangan. Ruang bawah tanah rumah pertama untuk menyekap korban yang masih hidup, dan rumah kedua di seberang jalan sebagai tempat untuk mengubur mayat korban yang telah ia bunuh. Di akhir cerita, diperlihatkan bahwa Finney dan adiknya yang kembali ke sekolah tidak ada lagi teman yang berani membulinya, karena berita yang begitu cepat tersebar bahwa Finney telah berhasil membunuh De Grabber.